Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang memiliki dua kemungkinan jika didengar oleh kita sebagai penerima berita dalam hadis, yaitu lafaz an, qala dan anna. An, qala, dan anna ketika diucapkan oleh seorang perawi kepada kita berarti memiliki dua kemungkinan. Yufidus sama', kemungkinan dia itu mendengar secara langsung, dan yufidu adam sama', dan memiliki kemungkinan dia tidak mendengarkan secara langsung. Maka dari itu, ketika rawi mengucapkan lafaz an atau qala atau anna, jika jika hadis itu ingin dianggap sebagai muttasilul isnad atau sanad yang bersambung, berarti harus ada 3 syarat yang dipenuhi dalam sanad ini. Yang pertama, rawinya bukan seorang rawi yang mudallis. Pembahasan tadlis, siapa itu mudallis, akan kita bahas pada tempatnya di hadis al-mudallas, salah satu bagian dari hadis-hadis dhaif yang akan kita pelajari nanti. Kemudian yang kedua, ketika seorang rawi mengucapkan an atau qala atau anna dari rawi yang lain, syarat yang kedua, dia harus thubutul mu'asarah. Artinya dia harus satu zaman dengan rawi tersebut. Rawi yang menyampaikan dari fulan harus satu zaman. Kenapa harus satu zaman? Karena untuk memperkuat kemungkinan bahwasanya dia mungkin bertemu dengan fulan tersebut. Nah, kemudian ada juga syarat yang disyaratkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Meskipun syarat ini tidak muttafaqun alaihi atau tidak disepakati oleh semua para muhaddisin atau jumhur muhaddisin, yaitu thubutul liqa' bainahuma. Ini syarat yang dimiliki oleh Imam Bukhari hanya dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Bukhari. Namun, syarat yang ditentukan oleh para jumhur ulama pada lafaz an, jika ingin dianggap sebagai lafaz yang muttasil isnad, berarti selain rawinya itu tidak boleh menjadi rawi yang mudallis, kemudian dia harus satu zaman atau thubutul mu'asarah bainahuma, harus satu zaman antara rawi dengan yang lain, kemudian harus imkanul liqa', artinya kemungkinan bertemunya antara mereka berdua. Cukup ada kemungkinan saja. Itu kalau sudah mencukupi 3 syarat ini. Berarti walaupun dalam sebuah sanad dikatakan an atau qala atau anna, maka tetap dapat dihukumi sebagai sanad yang bersambung atau sanad yang muttasil. Berbeda dengan pendapat yang lain yang marjuh atau pendapat yang lemah yang mengatakan bahwasanya setiap rawi yang mengatakan lafaz an, qala, dan anna tetap dihukumi tidak muttasil atau tidak bersambung. Jadi pendapat yang kuat adalah ketika lafaz an, qala, dan anna dihukuminya dapat dihukumi sebagai sanad yang bersambung dengan syarat-syarat yang sudah kita jelaskan tadi. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada syarat atau ta'rif setelahnya, syarat dari hadis sahih. Yang pertama, mattasola isnadu atau sanadnya harus bersambung binaqlil adli. Artinya harus disampaikan oleh para perawi yang adil. Adil merupakan istilah khusus yang kita pelajari dalam ilmu mustalahul hadis. Adil berarti atau adil dapat kita artikan adil dapat kita artikan seseorang yang memiliki sifat adalah. Lantas apa makna adalah itu sendiri? Adalah dalam ilmu mustalahul hadis berarti malakatun talzimu sahibaha ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Yaitu sebuah malakah, sebuah kemampuan, sifat yang dimiliki oleh seorang perawi sehingga dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya syarat kedua dari hadis sahih ini
menitik beratkan atau memfokuskan pada kualitas diri seorang rawi. Selain sanadnya harus muttasil atau bersambung, hadis sahih para perawinya juga harus memiliki sifat adalah atau harus adal, yaitu dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sembahyang, salat, zakat bagi yang sudah punya atau sudah wajib baginya zakat, kemudian haji bagi yang sudah wajib baginya haji, kemudian puasa Ramadan dan lain sebagainya, mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Kemudian seorang perawi yang adil ini juga harus memiliki sifat menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh menjadi seorang yang fasik dan yang lain sebagainya. Sifat adalah ini menitik beratkan kepada kualitas seorang rawi pada keagamaannya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, selain menitik beratkan kepada selain syarat-syarat hadis sahih al-adl, kemudian syarat yang ketiga yaitu harus tamud dhabti. Apa artinya tamud dhabti? Tamud dhabti merupakan istilah dalam mustalahul hadis juga. Ad-dhabtu secara bahasa bisa diartikan al-itqan atau kualitas. Kualitas apa? Kualitas seorang rawi dalam menghafalkan hadis ketika dia mengambilnya dari gurunya. Kualitas seorang rawi dalam menyimpannya dalam dadanya. Kualitas seorang rawi dalam menjaganya baik dari secara hafalan atau penjagaan secara tulisan ketika dia menuliskan hadis-hadis yang dia dapatkan dari gurunya di dalam catatannya. Dhabtu atau kedhabitan seorang rawi pun dibagi menjadi dua. Ad-dhabtu secara sadr, kemudian ad-dhabtu secara kitabah, atau dhabtu sadrin dan dhabtu kitabatin. Karena apa? Karena ketika seorang rawi yang hidup di zaman Nabi SAW atau di zaman tabi'in atau tabi'in atau setelahnya, ketika mereka mendapatkan hadis dari gurunya atau dari perawi lain, ada dua kemungkinan yang dia bisa lakukan. Kemungkinan dia menghafalkan langsung dari hafalannya, artinya dia memiliki kepercayaan diri untuk menghafalkannya tanpa menulis, atau ada rawi yang menghafal dan menulis, atau ada rawi yang menuliskannya saja. Namun jika kita melihat kepada pembagian ad-dhabtu, maka dibagi menjadi dua, dhabtu sadrin dan dhabtu kitabin. Kita akan mendengarkan penjelasan dari dhabtu sadrin dan dhabtu kitabin pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.